Kata boti menjadi istilah gaul terbaru yang cukup sering digunakan. Istilah ini berasal dari kata bottom yang berarti pihak yang dipenetrasi atau menerima anal sex. Anal sex tidak hanya dilakukan oleh pasangan homoseksual, tetapi juga biasa dilakukan pasangan heteroseksual, yaitu pasangan laki-laki dan perempuan. Bahkan, menurut studi tahun 2016, 30% perempuan yang aktif secara seksual di 20 kota di Amerika Serikat pernah melakukan anal seks dengan pasangan mereka. Apa sih sebenarnya yang bisa dinikmati dari anal seks? Apakah anal seks tidak berbahaya? Mari cari tahu jawabannya dalam video ini. Anal seks diartikan sebagai aktivitas seksual yang melibatkan anus. Tidak hanya terbatas pada penetrasi penis, tapi penetrasi jari maupun seks toy juga termasuk. Anus atau dubur memiliki banyak sekali ujung saraf, sehingga sangat mudah terangsang. Hal inilah yang membuat anal seks terasa nikmat. Bagi pria, anal seks bisa lebih terasa nikmat lagi, dikarenakan lokasi prostat yang berada di depan anus. Saat menstimulasi anus atau melakukan anal seks, prostat juga ikut terstimulasi, sehingga anal seks terasa lebih nikmat. Tapi kenikmatan ini bukan tanpa bahaya. Anal seks lebih beresiko menularkan HIV dibandingkan dengan seks vaginal. Resiko penularan HIV ke pasangan yang dipenetrasi saat anal seks diperkirakan 5-18 kali lebih tinggi dibandingkan resiko penularan HIV pada pasangan yang dipenetrasi saat seks vaginal. Sedangkan untuk pasangan homoseksual, berdasarkan hasil studi cohort dan meta-analisis, perkiraan resiko penularan HIV saat anal seks yang melibatkan penetrasi penis berkisar antara 0,5% dan 3,38% per hubungan seksual, dan resikonya lebih tinggi bagi pihak yang dipenetrasi. Kami interupsi video ini sebentar ya. Sudahkah kamu ngopi hari ini? Jika belum, dan kamu menyukai video-video Neuron, gimana kalau kamu mendukung kami dengan join membership berkedok ngopi ala Neuron? Ada beberapa pilihan kopi yang bisa kamu pilih untuk mendukung kami. Yuk, dilihat-lihat dulu. Sekian iklan singkatnya. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya ya. HIV lebih mudah menular saat anal seks, karena dinding anus memiliki lebih banyak folikel limfosit yang merupakan sel target virus HIV. Selain itu, anus tidak didesain untuk dipenetrasi. Tidak seperti vagina, dinding anus tidak tebal dan tidak memiliki kemampuan untuk memproduksi cairan lubrikasi alami. Hal ini membuat anus rawan lecet ataupun terluka selama anal seks. Luka ini berbahaya karena di area anus terdapat banyak pembuluh darah, sehingga bakteri dan virus, termasuk virus HIV, dapat dengan mudah langsung masuk ke pembuluh darah dari area dinding anus yang terluka. Selain HIV, virus HPV yang menular secara seksual juga bisa menyebabkan munculnya kutil pada anus. Dan lebih parahnya lagi, dapat menyebabkan kanker anus. Risiko kanker anus ini bahkan bisa menjadi lebih besar jika sudah terjadi infeksi HIV sebelumnya. Masih banyak infeksi menular seksual lainnya yang dapat timbul akibat anal seks, seperti sifilis, gonorea, hepatitis, chlamydia, dan lain-lain. Efek samping lain yang dapat timbul adalah inkontinensia tinja, atau kesulitan untuk menahan buang air besar ketika sudah berada di rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus, yang merupakan tempat menyimpan tinja sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Anus dirancang untuk menampung kotoran, maka dari itu, anus dikelilingi oleh otot berbentuk cincin yang disebut sphincter anal. Saat menegang, anus akan tertutup, dan saat relaksasi, anus akan terbuka, dan kotoran akan keluar. Sphincter eksternal tubuh dapat diatur dengan sadar, tapi sphincter internal tidak. Saat rektum penuh, tubuh akan merasakan dorongan untuk buang air besar. Sphincter anal internal berelaksasi dan mendorong tinja dari rektum ke dalam lubang anus. Hanya jika sphincter anal eksternal melemas, tinja akan bergerak keluar dari tubuh melalui anus. Anal seks yang dilakukan berulang-ulang dapat melemahkan sphincter anal, sehingga sphincter sulit untuk mengencang dan menahan feses tetap di dalam anus. Sekian video kali ini. Apakah menurut kalian anal seks termasuk perilaku menyimpang? Tulis jawaban dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Neuron, supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru kami. Jika ada topik lain yang kalian ingin bahas, kalian bisa tulis itu juga di kolom komentar. Semua sumber yang kami gunakan dalam video ini dapat kalian lihat di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.